يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Kita mulai ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Faslun wal hajru ala sittatin. Pembahasan yang baru yaitu tentang al-hajar. Silakan Rehan baca. Faslun wal hajaru ala sittatin as-sabiyi wal majnuni was-safihi was-safihil mubaddiri limalihi wal muflisi allazi irtakabahu duyunu wal maridu fima zada ala sulusi wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarati wa tasarrufus sabiyi wal majnuni wasafihi wairu safihin wa tasarrufu al muflisi yasihu fi dimmati duna ayani malihi wa tasarruful maridi fi ma zada ala sulusi mauqufun ala ijazatil warasati min ba'dihi wa tasarruful abadi yakunu fi dimmatihi yutba'u bihi idza Yutba'u bihi ba'da atau idza? Iza utiqa. Idza utiqa. Iya. Oh, di sini ba'da ijkihi. Baik, enggak apa-apa. Baik. Pembahasan berikutnya dalam pembahasan muamalah dari kitab Fathul Qarib ini Fathul Qarib. Matan takrib yaitu tentang al-hajar. Al-hajar itu apa? Al-hajar itu pembatasan terhadap seseorang dalam pengelolaan harta. Pembatasan terhadap seseorang dalam pengelolaan harta. Jadi dalam Islam ada beberapa orang yang dia tidak boleh mengelola harta meskipun hartanya sendiri. Ya, mengelola di sini dalam artian ya dibuat jual beli atau diberikan ke orang atau disedekahkan atau yang semisalnya. Baik. Maka di sini Islam membahasnya atau fikih membahasnya. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun pasal yang baru wal hajaru atau wal hajru bukan hajar ya, al hajru afan. Al hajru dengan sukun jimnya. Wal hajru dan hajar istilahnya hajar. Ala sittatin yaitu kepada 6 orang. Yang pertama as-sabi, anak kecil. Anak kecil. Wal majnun dan yang kedua adalah orang gila. Wasafi al-mubadziru di sini pakai dhamma semua ya. Wasafihul mubadziru limalihi dan safih ya safih itu orang yang tidak bisa mengelola hartanya. Al-mubadzir yang mubadzir limalihi terhadap hartanya. Al-muflis yang keempat adalah orang yang pailit. Alladzi yang irtakabathu menghabiskannya ad-duyunu hutang-hutangnya. Menghabiskannya hutang-hutangnya. Wal maridu dan orang yang sakit fi mazada di dalam hartanya yang lebih ala thuluthi dari sepertiganya. Wal abdu dan budak alladzi yang lam yu'zan tidak diizinkan lahu baginya fit tijarati dalam tijarah atau jual beli. Baik. Maka di sini kita perhatikan. Di sini ada beberapa kelompok orang, jenis manusia yang dia tidak bisa serta-merta atau dengan leluasa membelanjakan hartanya sendiri. 6 orang ini. Dan beliau nanti akan menyebutkan
perinciannya. Ya, perinciannya. Baik. Yang pertama beliau membahas tentang 3 yang pertama, sobi, majnun, sama safih. Beliau mengatakan wa tasarrufus sobi, dan pengelolaan harta dari anak kecil, wal majnun, bukan pengelolaan ya. Tasarruf itu menyalurkan, iya, menghabiskan lah istilahnya. Pokoknya kayak jual beli atau memberikan pada orang lain kayak gitu. Itu tasarruf. Jadi ya menyalurkan harta bagi anak kecil, wal majnun, dan orang gila, wasafih, dan orang yang safih. Safih itu apa? Safih itu orang yang mubadzir hartanya, mubadzir malu. Tapi makna mubadzir di sini apa? Makna mubadzir di sini dia itu membelanjakan hartanya dalam hal yang diharamkan Allah. Dalam hal yang diharamkan Allah. Maka dia mubadzir. Bukan maknanya dia mau foya-foya uang, bukan. Selama itu masih dalam batas kemampuannya. Misalnya ini ada orang yang misalkan harta kekayaannya banyak, kemudian dia membeli barang-barang yang mewah, yang mewah. Maka ini bukan sesuatu yang mubadzir. Yang mubadzir, karena itu sesuai dengan kemampuan finansialnya, gitu. Sesuai dengan kemampuannya finansialnya. Atau misalkan orang yang ekonominya rendah, gitu, namun dia membeli barang yang mewah. Selama dia tidak menyepelekan hak yang wajib dia nafkahi, maka dia bukan mubadzir juga. Kenapa? Itu harta-hartanya. Gitu. Itu harta-hartanya. Selama dia membelanjakan itu dan tidak menggugurkan hak orang lain, misalkan istrinya tetap dinafkahi, tapi dia membeli barang mewah, maka tidak dimaksud safih atau mubadzir limali dalam pembahasan ini. Iya. Maksudnya apa? Maka di sini safih al-mubadzir limalihi adalah orang yang membelanjakan hartanya yang haram. Misalkan ada orang dia punya penghasilan, punya uang, tapi hobi judi. Maka berhak bagi, misalkan itu anak ya, berhak misalkan bagi walinya untuk memegang hartanya. Kalau duit mana? Seperti itu boleh. Ya. Karena judi adalah suatu yang haram. Itu apa? Tabdzirul mal. Baik. Kemudian beliau mengatakan, maka tasarruf 3 orang ini ghairu sahih, tidak sah. Maka kalau dia jual beli, maka tidak sah jual belinya. Kalau dia sedekah juga tidak dianggap sedekahnya. Sampai dengan apa? Dengan izin dari walinya. Jadi dengan izin dari orang yang memegang kendali atas hartanya tersebut. Betul mana? Selama apa? Selama dengan izin dari walinya, maka boleh. Tapi kalau tanpa izin, maka nggak boleh. Ya. Karena dia secara asal dia nggak bisa membelanjakan hartanya sendiri. Gitu. Kemudian berikutnya watasarruful muflis. Adapun orang yang muflis, yang keempat ya berarti. Muflis adalah orang yang jatuh pailit. Muflis maknanya adalah orang yang total kekayaannya atau total hutangnya apa? Orang yang total hutangnya lebih banyak dari total kekayaannya, itu muflis. Tapi kalau misalkan orang itu kekayaannya sama dengan hutangnya, atau hutangnya hampir sama dengan kekayaannya, maka dia masih belum muflis. Ya. Jadi kalau total hutangnya lebih besar dari nilai kekayaannya, itu muflis. Maka orang muflis juga dihajar. Dihajarnya bagaimana? Pihak yang menghutangi orang tadi yang jatuh pailit punya hak pergi kepada hakim untuk meminta kepada hakim menghajar orang muflis ini. Jadi kalau orang muflis yang menghajar itu adalah hakim, aparatur setempat, bukan kita sendiri. Kita sendiri moro-moro omong diboikot enggak. Tapi aparatur setempat atau yang yang sudah ada izinnya seperti itu. Baik. Maka ini juga dihajar tidak boleh membelanjakan harta yang ada padanya. Makanya di sini yasihu fi dhimmatihi, tapi sah kalau misalkan fi dhimmatihi
dalam tanggungannya. Apa maksudnya? Atau yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi, bukan wujud dari hartanya. Maksudnya apa? Orang muflis itu dia tidak boleh menggunakan hartanya yang ada sekarang. Entah itu untuk diberikan untuk belanja atau apa, untuk bisnis, nggak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Bolehnya dia hutang lagi. Jadi gini, misalkan orang muflis kena hajar, sudah diboikot ya, misalkan dia sudah di apa namanya, diboikot, artinya nggak bisa membelanjakan hartanya lagi. Kemudian dari situ, terus kehidupannya bagaimana? Ya dia boleh kerja, tetap kerja dia. Kalau misalkan punya kerjaan, ya. Tapi hartanya ini memang dipersiapkan untuk para penagih hutang. Ya nanti dibagikan ke penagih hutang kayak gitu. Nah terus misalkan dia mau berbisnis, usaha, dia nggak, misalkan pakai motor, nggak boleh buat pakai motornya itu dijual terus buat modal, nggak boleh. Bolehnya bagaimana? Bolehnya dia berakad yang tidak menggunakan barang-barang dirinya. Misalkan akad salam, dia orang yang pintar tijarah, kemudian dia ke pasar, dia menawarkan produk yang nanti akan dia belikan pada orang yang berani memberikan modal kepada dia dulu. Untung tanpa modal. Jadi kalau maka seperti itu boleh, seperti itu boleh. Tapi kalau harta-harta yang ada padanya nggak boleh dipakai. Ya, nggak boleh dipakai. Baik. Wa tasarruful marid. Kemudian yang kelima adalah orang yang sakit. Nah, sakit di sini maknanya adalah sakit yang sudah dirasa itu mendekati ajal, bukan sakit-sakit biasa. Ya. Orang yang sakit, yang sakitnya sudah memang mendekati ajal, ini juga termasuk yang mahjur. Mahjurnya gimana? Mahjurnya adalah dia tidak boleh mentasarufkan hartanya melebihi sepertiga dari total kekayaannya. Jadi misalkan gini, taruhlah dia punya harta senilai 100 juta atau 90 juta lah, biar sama, 90 juta. Sepertiganya berarti 30 juta. 30 juta. Ketika dia sudah tua renta, sakit, dan sakitnya ini sudah mendekati, ini maksudnya sudah sakit, itulah sakit tuek gitulah. Maka tidak boleh orang ini mewakafkan, misalkan saya wakafkan hartanya sampai nilai lebih dari 30 juta. Nggak boleh tasarruf harta lebih dari sepertiga total hartanya. Boleh kalau misalkan masih 30 juta saja, karena 30 juta itu sepertiga dari 90 juta. Tapi kalau lebih dari itu maka nggak boleh. Ya, lebih dari itu maka nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti haknya ahli waris. Oke. Baik. Maka di sini wa tasarruful marid, maka tasarrufnya pembelanjaan harta orang yang sakit. Fi ma zada ala thuluth, di dalam harta yang lebih dari sepertiga, mauqufun, maka terhenti, ala ijazatil warasati, terhenti di atas pembolehan dari ahli waris. Pembolehan dari ahli waris. Ya. Jadi gini, misalkan contoh kasus orang itu tadi kita katakan, kemudian dia mau wakaf hartanya senilai 50 juta, padahal hartanya cuma 90 juta. Hartanya cuma 90, berarti lebih dari sepertiga. Baik. Maka wakafnya tidak bisa dilaksanakan sekarang. Tidak bisa. Baik, tidak bisa. Nunggu orangnya meninggal. Dan kalau ahli waris mengizinkan baru boleh. Ahli waris kalau mengizinkan baru boleh. Ya. Tapi kalau ada ahli waris yang tidak mengizinkan, maka yang berlaku hanya sepertiga, yang 30 juta. 20 juta balik ke tarikah, ke harta tinggalan, dibagi untuk ahli waris. Ya. Jadi kalau dia mau tasarruf boleh, silakan. Tapi nggak boleh lebih dari sepertiga dari nilai hartanya. Yang terakhir, yang keenam, wa tasarruful abdi, sekarang budak. Ya, sekarang budak.
Maka beliau mengatakan, wa tasarruful abdi, dan pembelanjaan seorang budak ya, yakunu fi dhimmatihi, yaitu dengan sesuatu yang di dhimahnya itu dalam tanggungannya, ba'da itqihi, setelah dia dibebaskan. Ya, jadi begini, budak itu ada yang diizinkan untuk bertransaksi, ada yang enggak. Jadi misalkan ada istilahnya budak kin itu budak pure budak, 100% budak. Itu. Karena budak macam-macam, ada yang 50% budak dia. Itu. Jadi misalkan setengah hari dia budak, setengah hari dia orang bebas, itu ada. Tapi kalau misalkan budak pure budak, 100% budak, maka untuk transaksi apapun dia harus dengan seizin tuannya. Dengan seizin tuannya. Kalau dia pernah bertransaksi tanpa seizin dari tuannya, maka itu nanti jadi tanggungan hutang budak tersebut. Bayarnya kapan? Bayarnya kalau dia bebas nanti. Itu kalau budak yang tidak diizinkan untuk bertransaksi. Tapi kalau budaknya diizinkan untuk bertransaksi, maka boleh. Ya, jadi kembali izinnya adalah kepada tuannya. Ya. Jadi kalau untuk anak kecil, orang gila, kemudian safih, orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan benar, itu yang menghajar, yang membatasi hartanya cukup walinya saja. Walinya. Tapi kalau muflis, jatuh pailit, maka dia yang membatasi hartanya adalah aparatur setempat. Kalau dia adalah orang yang budak ya, Kalau orang sakit, maka tergantung ahli waris. Yang terakhir kalau dia budak tergantung pada tuannya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah sulh. Nah, siapa namanya? Alif. Faslun wa yasihhu sulhu mal iqrari bil amwali wa afdhu ilaiha wa huwa naw'an ibra'un mu'awadatun fal ibra'u yaktisaru haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'rifu ala syartin wal mu'awadatu adulu an haqqihi ila ghairi wa yajri alaihi hukmul bay' wa yajuzu lil insani an yusri rawshanan fi tariqin nafidhin bihaitsu la yatadarrar al-marru bihi wala yajuzu fi darbi al-mustaraki illa bi idni syuraka wa yajuzu taqdimul babi fi darbi al-mustaraki wala yajuzu ta'khiru illa bi idni syuraka. Baik, pembahasan berikutnya adalah sulh. Sulh itu apa? Sulh itu perdamaian. Ya, sulh itu perdamaian. Kalau dalam fikih biasanya dibahas pada bab muamalah. Kenapa? Karena mungkin saja terjadi persengketaan dalam masalah harta. Solusinya adalah dengan perdamaian. Ya, maka biasanya sulh ini dibahas dalam perkara apa? Dalam dalam bab muamalah. Faqal musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru, wa yasihu, dan sah as-sulhu, sulh. Ya, sulh. Ma'al iqrari, disertai dengan pengakuan. Ya. Fil amwali, dalam masalah harta. Wa ma afdha ilaiha, dan hal-hal yang mengarah kepada harta. Ya, dan hal-hal yang mengarah kepada harta. Wa huwa nau'ani, dan dia dua jenis. Ibra'un, yang pertama namanya ibra'. Nanti disebutkan pengertian ibra' itu apa. Wa mu'awadhah, dan yang kedua adalah mu'awadhah. Mu'awadhah itu apa nanti juga disebutkan. Baik, maka di sini beliau mengatakan fal ibra', maka yang namanya ibra', sulh ibra' itu iktisaruhu, dia mencukupkan diri min haqqihi, dari haknya ala ba'dihi, atas sebagiannya saja.
atas bagiannya saja. Wala yajuzu, dan tidak boleh ta'liquhu, menggantungkannya ala syartin, atas satu syarat. Baik, itu namanya ibra. Nanti saya jelaskan. Wal muawadhah, adapun sulh muawadhah, yaitu uduluhu, dia mengganti an haqqihi, dari haknya, ila ghairihi, kepada yang lainnya. Wa yajri, dan berlaku alaihi, atasnya, hukmul bai', hukum jual beli. Jadi seperti ini. Terkadang ada persengketaan terjadi dalam masalah harta, ya, dalam masalah harta. Dan solusinya terkadang nggak harus ini ya. Terkadang solusinya bisa dengan perdamaian. Misalkan saya kasih gambar. Salah satu contoh misalkan. Misalkan ada orang menempati satu tempat. Dia bangun rumah di situ. Berjalan puluhan tahun. Sampai mungkin sejak mbahnya, sekarang dia cucunya. Tiba-tiba ada datang orang mengatakan, ini tanah saya. Ini tanah saya. Baik, loh, saya ini mbah-mbah saya sudah tinggal di sini, mbah saya, bapak saya tinggal di sini, saya yang mewarisi. Sengketa terjadi. Baik. Solusinya bisa dengan perdamaian, sulh, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, harus terjadi persengketaan dulu. Harus terjadi apa? Persengketaan dulu. Ya, maka kalau tidak terjadi persengketaan, maka tidak ada sulh. Misalkan ini, dia mengklaim, oh ini tanah saya, lu bukan, mbah saya sudah. Oh ya sudah wis, makanya nggak ada sulh. Sudah saya ini. Yang kedua, harus ada pengakuan dari mudda'alai. Mudda'alai itu tertuduh, harus ada pengakuan. Iya, ini memang tanahmu. Paham ya? Ya, ini ya, ini. Kalau misalkan nggak terjadi seperti itu, ya bisa naik ke hakim. Nanti lil mudda'i al bainah walil mudda'alai al yamin. Kalau yang nuduh, mana buktinya? Gitu kan? Mana buktinya? Punya bukti? Enggak punya bukti, ada dibalikan. Berani sumpah nggak ini memang tanahmu? Kalau nggak berani sumpah, dibalikan. Kamu berani sumpah nggak kalau itu memang tanah? Jadi itu nanti ke hakim ya, ke mahkamah pengadilan. Tapi kalau misalkan nggak sampai ke pengadilan, sengketa terus akhirnya ngakoni, iya jenis sertifikat kita dulu jenenge sampean. Tapi dia ngomong, tapi ya apa nih? Apa jenenge wis kadung tanggone aku gak ono nggon maneh, misalkan gak ada tempat lagi, mosok gak sakno, misalkan bla 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 lah. Wis solusinya kita damai saja, kita cari jalan tengah. Nah, disinilah sulh terjadi. Nah, sulhnya perdamaiannya bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama namanya ibra. Ibra itu apa? Ibra itu menjatuhkan sebagian dari hartanya. Jadi dia nggak ambil semua, tapi dia tetap ambil. Misalkan dia punya, misalkan karangan ya, lemah, tanah. Yang dibangun rumah adalah 2/3 dari bagian tanah. Tanah yang belakang misalkan buat kebun, tapi masih satu kepemilikan. Maka dia ngomong, ya wes gini aja. Tanah yang ada bangunan rumahnya tak kena sampean. Tapi sing gorong ono bangunane weanku. Jadi dia yang harusnya dapat seluruh tanah karena seluruh miliknya. Dia relakan sebagian haknya. Nah, ini namanya apa? Ibra. Perdamaian yang kedua, sulh yang kedua adalah muawadhah. Muawadhah berasal dari kata iwad. Iwad yaitu ganti. Maka diketahui kalau sulhnya pakai muawadhah, maka diganti dengan lain. Misalkan tanah itu tadi, misalkan yang nempatin rumah, dia ngomong, saya punya tanah sebenarnya, tapi di sana di desa, ya. Tapi kerja saya di sini, nggak mungkin saya pindah ke sana. Kerja saya nanti gimana? Ya kalau mau saya tukar tanah ini
dengan tanah saya ada di desa. Jadi sampean oleh lemahku sing nang desa. Oke. Maka ini yang namanya sulh muawadhah. Tanahnya ini diganti dengan tanah yang lain. Baik. Nah, dan di sini beliau mengatakan wala yajuzu ta'liquhu ala syartin, dan tidak boleh dalam sulh itu ada ta'liq, ada penggantungan. Jadi misalkan gini. Ya, misalkan gini. Ayo kita damai saja, dia ada damai. Terus dia mengatakan bahwanya ya kalau bulan depan kita baru damai. Sekarang kita nggak damai dulu, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh hal semacam ini. Ya, jadi tidak sah sulh yang ada ta'liknya. Ya. Sulh harus terjadi ketika itu. Sulh harus terjadi ketika itu. Baik. Dan kemudian yang berikutnya yang tadi wa yajri alaihi wa hukmul bai'. Nah, kalau sulh muawadhah itu seperti jual beli sebenarnya. Seperti apa? Jual beli. Misalkan tanah itu. Kemudian dia mau sulh, mau perdamaian tapi nggak punya uang. Punyanya cuma uang 5 juta. Kemudian dia mengatakan, "Wis kita damai saja. Sampai tak kayak 5 juta untuk tanah ini." Oh yes, gak apa-apa. Maka seperti jual beli. Sama juga yang tukeran tanah tadi. Sama tak kayak tanahku nang desa. Iki ya podo. Namanya jual beli kan enggak harus uang. Barter itu kan juga jual beli. Maka ini barter. Maka hukumnya sama seperti apa? Seperti jual beli. Ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas di jual beli. Pembahasan berikutnya adalah masalah baik, kita baca. Wa yajuzu, dan boleh lil insani, bagi seorang, an yusyri'a, untuk membuat rausyanan, membuat balkon. Tahu balkon ya? Jadi rumah terus kayak gini, balkon. Fi tariqin nafidhin, pada jalan yang nafid. Jalan yang nafid itu bukan jalan buntu. Jadi apa itu ya? Jalan biasa lah ini. Tariq nafid itu jalan biasa. Bihaitsu, dengan syarat la yatadarrarul marru bihi, dengan syarat tidak terjadi mudarat bagi orang yang melewati jalan tersebut. Baik. Misalkan ini, misalnya kayak kalau di sini ya jarang ya. Mungkin kalau di kota-kota besar itu kan gang sempit diapit rumah-rumah, ya kan. Biasanya orang kan bikin lantai 2 kemudian ada balkon gitu ya. Iya. Balkon di atas ini, jadi di atas apa? Jalan. Balkon itu rumah terus dikasih kayak gini gitu loh. Kayak teras gitu. Kayak teras gitu tapi tingkat 2, yang tingkat 2 kayak gini. Ke sana gitu. Oh, tambahan keluar dari tanahnya gitu saja. Nutupin jalan tapi di atasnya. Gitu. Iya, jadi bangunan gini, kemudian ini tanah kan, ini rumah gini. Ini jalan. Kemudian di atas lantai 2 dikasih kayak gini ya, teras, kasih teras lantai 2. Itu roshan. Nah, boleh membangun roshan ya untuk jalan biasa, maksudnya bukan jalan buntu. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang lewat tidak terganggu. Dengan syarat orang yang lewat tidak terganggu. Ya. Dalam artian ya harus lumayan tinggi gitu ya. Kalau misalkan masuk sesuatu di situ tidak sesuatu yang mu'tad ya, maksudnya yang biasa ya, yang masuk ke situ kayak gitu, tidak sampai terganggu. Tapi kalau misalkan terganggu, terlalu pendek misalkan ya, maka nggak boleh. Baik. Nah, kalau zaman dulu itu para ulama memberikan batasan ya seukuran onta dengan barang bawaan yang lumrah bisa lewat situ. Jadi kalau hari ini ya mungkin kalau gang sempit ya mungkin motor dengan bawaan yang biasa. Itu. Baik, wala yajuzu fid darbil mustarak. Adab, dan tidak boleh pada darb itu jalan al mustarak. Mustarak itu yang milik bersama. Milik bersama. Jadi gini, jalan milik bersama itu adalah jalan buntu. Orang bikin rumah, mentok kali, sungai. Dan nggak ada lagi. Jadi jalannya buntu. Nah, untuk jalan yang buntu, maka tidak boleh asal membuat itu. Ya, tidak boleh asal membuat itu. Tapi dia apa?
kalau mau membuat Rausan minta izin kepada semua orang yang ada di situ. Tapi kenapa? Kalau yang jalan nggak buntu tadi, itu hak lewat atau hak kepemilikan jalan itu milik semua orang. Ya, milik semua orang. Ya, milik semua orang. Karena orang dari manapun lewat situ boleh, silakan. Ya. Tapi kalau jalan buntu, itu hak jalan milik orang-orang yang ada di situ. Karena aslan dia itu jalan buntu, bukan lewat orang umum. Maka kalau untuk yang pertama, nggak perlu izin. Mau izin siapa? Masa izin seluruh masyarakat Indonesia yang lewat itu? Kan nggak mungkin. Ya. Tapi kalau jalan itu, maka memungkinkan minta izin dulu. Ya, minta izin dulu. Ya itu. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak, dan boleh menaruh depan dari pintu fid darbil mushtarak, dari jalan yang dari jalan yang itu tadi yang milik bersama gitu ya, mushtarak milik bersama, yaitu jalan buntu. Wala yajuzu ta'khiruhu, dan tidak boleh mengakhirkannya illa bi'idzni syuraka, kecuali dengan izin dari seluruh orang yang ada di jalan buntu itu. Jadi misalkan gini. Ini pintu masuk ya, pintu masuk jalan buntu ya. Ini pintu masuk sini. Mentok sini terakhir. Tapi di sini ada misalkan ada 2 rumah. Ada 3 rumah ya. 1 2 3. 1 2 3 jadi 6. Jadi 6 rumah. Baik. Untuk pintu ya. Ini kan jalan keluar. Ini buntu. Jalan buntu ya. Ya. Baik. Maka untuk pintu ya, hukum asalnya adalah dari awal di mana dia membuat pintu ya situ. Misalkan ini rumah, pintunya dibuat di sini sudah. Pintunya dibuat di sini. Ini rumah, pintunya di sini. Ini rumah, pintunya di sini. Baik. Hukum asalnya ya sudah, pintunya dibuat dari awal. Renov. Pintunya mau digeser. Pintunya kalau digeser ke depan, dekat ke ini jalan masuk, maka nggak masalah. Ya. Kalau dekat ke jalan masuk maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan yaitu takdim albab, memajukan pintunya. Kalau takhirul bab, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka ini tidak apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Kalau takhirul bab, mengakhirkan pintunya, jadi semakin menjauh dari pintu utama. Ya. Semakin menjauh dari pintu utama. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik. Salah satu hikmahnya kenapa? Salah satu hikmahnya kita ketahui tadi bahwasanya pintu itu jalan itu adalah milik bersama, hukum asalnya milik bersama. Dan masing-masing orang memiliki hak sesuai dengan tempatnya. Kalau misalkan pintunya di sini, maka dia sebenarnya punya hak dari pintu sini ke arah depan. Adapun ke arah belakang dia tidak punya hak karena ini sudah punya orang lain misalkan. Kalau dia memundurkan, berarti dia punya tambahan hak. Ya, dia punya tambahan hak. Maka ini tidak diperbolehkan kecuali dengan minta izin dulu pada semuanya. Karena apa? Dia menambahkan hak penggunaan. Ya, hak penggunaan, sedangkan itu milik bersama, harus dengan izin semuanya. Nggak boleh dia langsung memundurkan seperti itu. Nah, itu kalau zaman sekarang sudah nggak ada, itu zaman dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang misalnya nggak ada. Baik, pembahasan berikutnya adalah hawalah. Baik, silakan dilanjutkan. واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه بالجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل. Baik, pembahasan berikutnya adalah hawalah. Hawalah itu apa? Hawalah itu pindah utang. Ya. Pengalian utang gitu ya. Mungkin pengalian utang. Gambarannya gini. Gambarannya hawalah itu atau hawalah. Gambarannya adalah ada 3 orang. Ada 3 orang. Rehan punya utang ke Alif.
Rehan punya utang ke Alif. Misalkan utangnya 2 juta. Jadi Rehan punya utang ke Alif 2 juta. Baik. Terus Rehan punya utang ke Alif ya. Rehan punya utang ke Alif 2 juta. Satria punya hutang ke Rehan. Satria punya hutang ke Rehan. Ketika Rehan ditagih sama Alif, mana hutangmu 2 juta? Maka Rehan mengatakan, silakan ambil utangnya di Satria. Ini mengalihkan utang. Itu gambarnya sederhananya gitu, hewala itu. Ya. Jadi mengalihkan utang. Tapi ini enggak semuanya boleh. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Maka beliau mengatakan, qala faslun, pasal yang baru, wa syaraitul hawalah, dan syarat hawalah arba'atun ada 4. Ya. Arba'atun ada 4. Yang pertama, ya, yang pertama adalah ridho al-muhil. Ya. Ridho al-muhil. Keridhaan dari muhil. Jadi ini. Jadi gambarnya masih ingat ya. Ini istilah soalnya. Rehan itu namanya muhil. Rehan namanya muhil. Dia yang mengalihkan utang, muhil namanya. Atau pihak pertama lah, ntar lagi itu pihak pertama. Alif namanya al-muhtal. Ya, namanya apa? Al-muhtal. Ya. Atau bisa disebut juga muhal, bisa muhal, bisa muhtal. Muhtal, ya. Jadi dia pihak kedua. Ya. Satria namanya muhal alaihi. Dia pihak ketiga. Tapi diingat-ingat ya. Muhil pihak pertama, muhtal pihak kedua, muhal alaih pihak ketiga. Rehan pihak pertama, Alif pihak kedua, Satria pihak ketiga. Taip. Maka yang pertama syaratnya ridho al-muhil. Ridho dari orang pihak pertama, dari Rehan. Ngapa nggak boleh? Misalkan Alif memaksa, aku kan Satria kan diutang nang awakmu ya. Wis tak jopok utangmu sing nang nggone Satria. Maka ini nggak boleh kalau tanpa ridho dari apa? Dari Rehan. Karena bisa jadi Alif ini pengen untung. Gimana kamu? Misalkan Rehan ya terkenal masyhur rotom bulit. Misal. Dan ini Satria terkenal orangnya gampang gitu loh, gampangan untuk membayar utang, masya Allah. Maka Alif merasa kok agak khawatir. Maka dia menawarkan ke Rehan seperti itu. Maka kalau Rehan nggak ridho maka nggak boleh. Alif langsung minta kepada Satria, ke pihak ketiga. Maka nggak boleh. Syarat yang kedua wa qabulul muhtal. Penerimaan dari apa? Al-muhtal. Penerimaan dari muhtal. Muhtal itu adalah pihak kedua. Ya. Misalkan Rehan menawarkan, gelem tak gak njupuk utangku nang gone atau utangku sampean njupuk nang Satria misalkan. Ya, maka Alif mengatakan ya sudah. Ya. Ya sudah saya ambil utangnya, saya terima akadnya gitu. Syarat yang kedua. Nah, kalau syarat yang kedua seperti itu ya. Ridho qabul dari muhtal atau muhal. Yang ketiga wa qaunul haqqi mustaqirran fi dhimmati, dan qaunul haqq, keberadaan dari hak tadi, gampangnya di sini sederhana adalah hutang tadi, mustaqirran, dia itu benar-benar memang ada fi dhimmati, dalam tanggungan orang yang mau dimintai hutang tadi. Ya. Baik. Nah, sebenarnya ini ada perincian yang cukup dalam, cuma nanti khawatir malah memperpanjang. Jadi hutang itu ada yang namanya hutang itu mustaqir, ada yang namanya lazim, ada yang ayil ila luzum. Tapi ya intinya pokoknya hutangnya memang hutang gitu ya. Setelah kita jelas gampangnya. Ya, hutangnya memang apa? Hutang. Yang keempat, wattifaqu ma fi dhimmatil muhil, dan kesesuaian dari apa yang fi dhimmatil muhil,
pada tanggungan orang yang pihak pertama muhil mengalihkan hutang yang pihak pertama, wal muhali alaihi dan yang ada pada muhal alaih pihak ketiga, fil jinsi dalam jenisnya, wan nau'i dalam fil jinsi ya, fil jinsi dalam jenisnya, wan nau'i dan macamnya, wal hululi dan temponya, hulul itu apa ya? Jatuh temponya, wa ta'jili dan temponya. Ya. Jadi seperti ini. Misalkan Rehan punya hutang ke siapa? Alif itu berupa 1 gram emas. 1 gram emas. Sedangkan Satria punya hutang ke Rehan itu berupa 10 gram perak. Jenisnya berbeda. Dia hutang emas, sampean hutang perak. Maka nggak boleh sampean alih hutangnya ke Satria. Ya, alih hutangnya ke Satria, maka tidak boleh. Ya. Jadi harus sama jenisnya, sama ininya. Kayak gitu. Baik. Kemudian juga wal hulul wa ta'jil. Jadi temponya juga sama. Misalkan Mas Rehan ditagih sama Alif karena sudah jatuh tempo. Rehan menawarkan sama ambil hutangnya di Satria. Sedangkan hutangnya Satria belum jatuh tempo. Maka ini juga nggak boleh. Harus sama-sama sudah jatuh tempo. Ya. Kemudian yang terakhir watabra'u biha, dan lepas dengan dengan akad hiwalah tadi, zimmatul muhil, tanggungan dari pihak pertama, tanggungan dari Rehan. Maka kalau misalkan Rehan mengatakan kepada Alif secara bahasa Arab, misalkan ahal tu daini ya laga ila Satria, misalkan saya alihkan hutang saya untukmu kepada Satria. Mas Alif mengatakan saya terima pengalihan hutangnya. Maka di situ ya Alif mintanya ke Satria, nggak boleh minta lagi ke Rehan. Jadi tanggungnya Rehan pindah ke Satria. Jadi sampai sing kudu ngumpul Satria. Ya, ngumpul Satria. Ya. Dan enggak boleh minta lagi ke Rehan. Misalkan balik kucing, misalkan iki dijalin bulet ae. Oh, balik. Arek wis angel jalan iki. Maka enggak boleh, enggak bisa. Terus solusi saya gimana misalkan? Ya kalau misalkan ini ya silakan lapor ke hakim, nanti hakim yang nyeret Satria untuk bayar hutangnya gitu. Ya, tapi enggak boleh karena sudah nerima, dan konsekuensi ketika dia nerima, ketika misalkan Alif ini nerima, ya harusnya dia tahu Rehan Satria itu orangnya seperti apa. Kalau nggak tahu berarti dia sebenarnya mukosir itu apa ya? Dia ada unsur salahnya juga. Kok berani nerima tawaran pengalihan utang padahal dia nggak tahu orangnya, kan gitu. Makanya nggak boleh, kalau sudah diterima ya sudah. Gitu. Kalau sudah diterima ya sudah. Maka tabra'u bihadzimmatul muhil. Pembahasan berikutnya adalah dhaman. Dhaman itu penjaminan. Ya, dhamanud duyun ya, dhaman atau penjaminan. Silakan dibaca. Faslun wa yasihhu dhamanud duyuni al-mustaqirrati fi dhimmati idza ulima qadaruha wa li sahibil haqqi mutalabatu man sya'a minadh dhaminil wal madmunu anhu idza kanad dhamanu ala ma bayyana wa idza ghalimad dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu idza kanad dhamanu wal qada'u bi idnihi wa la yasihhu dhamanul majhuli wa la ma lam yajib illa barkal mabi'i. Baik. Pembahasan berikutnya adalah dhaman atau penjaminan. Nah, penjaminan yang di sini dimaksud adalah penjaminan yang berhubungan dengan harta, penjaminan hutang. Maka qala musannif rahimahullah taala faslun pasal yang baru wa yasihu dan sah dhamanud duyun,
penjaminan hutang al-mustaqirrati yang ada fi dhimmati pada tanggungan seorang. Idza ulima qadruha, jika diketahui ukuran hutangnya tersebut, ya. Jika diketahui ukuran hutangnya tersebut. Wali sahibil haq, dan bagi pemilik hak, maksudnya yang orang yang ini ya, yang menagih hutang itu, mutalabatu boleh menagih mansya'a pada orang siapapun yang dia kehendaki, mansya'a minadh-dhamin, baik nagih kepada yang penjamin, wal madmunu anhu, atau yang dijamin. Idza kana dhamanu, jika dhaman atau penjaminan tadi alama bayyana, sesuai dengan apa yang kita sudah jelaskan. Jadi gini. Rehan misalkan mau hutang ke Alif. Rehan mau hutang ke Alif. Hutang 10 juta. Tapi Alif ini agak ragu dengan Rehan. Maka Rehan pun mendatangkan Satria. Kemudian Satria mengatakan pada Alif, Satria ini orang yang dekat dengan Alif. Wis utang ono Rehan. Tak jamin arek pasti bayar, aku sing jamin. Ini namanya dhaman. Saya menjamin. Ini dhaman. Ya. Saya menjamin. Baik. Satria namanya dhamin. Ya. Ini namanya madmun anhu, yang dijamin. Gitu. Nah, Alif namanya sahibul haq, pemilik hutang. Jadi yang dihutangi oleh Rehan tadi. Nah, maka ini boleh, ya. Ya, ini boleh. Baik. Dengan syarat apa? Dengan syarat diketahui jumlah hutang. Diketahui jumlah hutang. Nggak boleh orang itu tiba-tiba menjamin, dia nggak tahu, wes aku jaminanku. Tapi dia ngerti tahu utangi piro sih, misalkan 2 miliar, Allah gitu. Kasih tahu. Maka harus diketahui dulu, sebelum jamin harus diketahui dulu ininya, utangnya, ukurannya. Karena bisa jadi kok getun masih ngerti nominalnya getun. Maka harus diketahui dulu. In idza ulima qadruha, jika diketahui ukurannya. Nah, kalau sudah wali sahibil haq, nah ini bagi Alif, mutalabatu man sya'a minadh-dhamin wal madmun anhu, maka boleh nagihnya ke penjamin atau ke yang hutang langsung. Ya, boleh nagih ke penjamin atau yang ke hutang langsung. Ya, jika sudah sesuai dengan syaratnya tadi. Wa idza gharima adh-dhaminu, jika orang yang menjamin itu gharim itu ya pailit. Raja'a 'alal madmuni anhu, maka kembali kepada orang yang menghutang tadi. Idza kana dhaman, jika jaminan wal qada'u, dan pelunasan biidznihi, sesuai dengan apa? Biidznihi, dengan izin dari orang yang berhutang tadi. Baik. Jadi gini, misal kasusnya sudah jatuh tempo hutangnya Rehan, Alif nagihnya ke Satria. Satria bayari dulu sampai jatuh pailit. Maka boleh bagi Satria untuk minta ganti ke Rehan, dengan syarat dia sudah punya kesempatan dengan Rehan. Kok be Satria iki apa? Tak bayari sih gak apa-apa. Tak bayar sih dengan izin Rehan. Ya. Tapi kalau tanpa izin Rehan, sama langsung bayari saja. Ya, sudah tak bayari. Dan menjaminnya pun tidak ketahui. Jadi misalkan Rehan nggak ada, kemudian saya datang ke Alif, terus tak jamin utangi, bla bla bla. Tanpa ada diketahui Rehan nggak tahu apa-apa. Ya, maka nggak punya hak bagi sampean untuk meminta kepada Rehan. Kecuali kalau misalkan pas jamin Rehan tahu, atau pas untuk pembayaran nanti sudah kesepakatan sama Rehan, maka nanti boleh minta ke Rehan. Tapi kalau Rehan nggak tahu apa-apa, maka nggak boleh minta ke Rehan. Kenapa? Karena secara asal sampean yang bertatowo, kayak uang makati sedekah si antohril ghaib, dia nggak tahu gitu. Saya sing jamin, kok nagih aku tak bayari. Ya wis, maksudnya ya jangan menjilat lidahmu sendiri gitu ya. Maksudnya ya wis lah gitu. Ya ceketun gitu loh. Wala yasihu dhamanul majhul, tidak sah menjamin sesuatu yang enggak diketahui. Jadi harus dijamin. Wala man la yajib, dan sesuatu yang tidak wajib untuk pembayarannya, illa darkal mabi', kecuali darkal mabi', ya. Darkal mabi' itu
Jadi gini, dia ini pembahasannya agak panjang. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Iya. Hah? Iya. Iya Bang. Terakhir kapan? Besok. Iya. Yang apa? Sekenanya saja, semampunya saja. Kalau nggak nutut ya mungkin kita lanjutkan pas sampai liburan lagi. Khair insyaallah. Tapi kita tutup dulu yang ada teman majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.